Dah, mustahil miskin itu sebuah jargon yang digaungkan untuk menegaskan kita makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi kan Fatu udah cerita, kita ini calon pemimpin di masa akan datang. Dari sekian juta sperma yang ada, kita yang jadi pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, mustahil miskin itu sebuah jargon yang digaungkan untuk menegaskan kita makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi kan Fatu udah cerita, kita ini calon pemimpin di masa akan datang. Dari sekian juta sperma yang ada, kita yang jadi pemenangnya. Sudah khalaqnal insana fi ahsani taqwim. You are the winner, you are the champion. Sudah ditakdirkan Allah jadi pemenang. Kok keluar dari dunia jadi melempem hanya karena nggak ada kuota? Kan receh banget. Betul nggak? Sibuk pegang handphone. Kok sibuk banget orang ini? Begitu lihat geser menu. Selama kita dekat dengan Allah, jangan sampai kata kiai saya, guru saya, jadi mahasiswa nggak pintar, jadi pengusaha nggak kaya. Kuliah nggak selesai-selesai, semester 14, itu jus apa semester? Begitu ditanya, bro, kok nggak selesai ente? Ngambil apa sih? Kok kuliah lama banget? Dengan santai. Santuy bro. Ngambil apa? Ngambil hikmahnya. Ngambil hikmah, pantas jus 14. Mana yang kuliah? Tanggung jawab antum dunia akhirat. Selesaikan kuliahmu bos. Jangan malu-maluin. Orang tuamu mungkin gadai emas, jual cincinnya, ngutang samping tetangga kanan kiri untuk membiayai kuliahnya antum. Jangan sampai antum nggak selesaiin. Bahagiain mereka. Oke? Sip? Kok aja antum berubah gitu? Ya nyesel saya kuliah, saya tanggung jawab. Pajak ditanggung pemenang. Mustahil miskin tidak akan mengajari cara kaya dengan jalan pintas, instan untuk ngajari berhutang, mulai usaha, manipulasi data, pinjaman bank, kartu kredit. Nggak ada, udah lewat episode ini. Dulu ada guru-guru yang ngajarin hutang itu mulia dan sebagainya. Kalau nggak salah dari sini juga gurunya. Tapi udah lewat, udah hilang sekarang, likuifasi kayaknya. Tapi mustahil miskin ngajarin kita sebuah metode dan kiat lepas dari kemiskinan dengan langkah yang sederhana berdasar Quran dan Sunnah. Mau nggak? Ada yang mau nggak? Mau nggak? Yang mau berapa orang? Saya perlu waktu kurang lebih 20-25 menit lagi. Masih punya waktu nggak? Cukup nggak? Oke? Siap. Baca. Baca. Saya ambil ini dari sahabat saya, dari guru saya. Terus saya ekstrak, cari lagi. Dia dapat dari mana kira-kira? Oh, quotes ini ternyata quotesnya Umar bin Khattab. Siapa yang paham bahasa Arab? Ada nggak di sini? Bukan Arab maklum, Arab beneran. Ada nggak? Kemarin nonton nggak video yang viral itu? Anak kecil dari Tionghoa, dari Cina, ya kan? Ditanya, kenapa kamu belajar bahasa Arab? Limadza ta'allamtal lughal arabiyyah? Li'anni muslim. Itu nampol banget, nempeleng, nggak sadar kita. Sholat pakai bahasa Arab, Quran pakai bahasa Arab. Kita nggak paham-paham, udah tua kayak gini, 20 tahun, 30 tahun. Bukan antum ya, saya ngomongin orang di Samudra Atlantik sana. Rabbighfirli, Firli, ikut saya. Warhamni, wajiburni, warfa'ni. Lanjutin. Hafal nggak? Doa apa itu? Tahiyat. Masya Allah, lu ngapain aja? Doa apa bos? Duduk di antara dua sujud. Hafal nggak? Sholat dibaca nggak? Beneran? Wajiburni apa artinya? Ayo. Wajiburni? Jangankan mikir, pura-pura mikir aja nggak mau antum. Apa bos? Pakai batik kayak anggota dewan. Masya Allah, berapa umur antum sekarang?
Tahu nggak kenapa sekarang jumlah kita banyak orang-orang selain Islam nggak takut sama kita? Mereka tahu kita sholat tapi nggak paham bacaan sholat. Fenomena hijrah nggak apa-apa. Yang jual baju saya, kata dia. Dia yang punya bahan kainnya, dia yang punya konveksinya. Kita tetap jadi konsumennya. Semakin besar jilbab antum, semakin besar untungnya mereka. Kok mereka nggak takut sama kita? Nggak takut, tahu mereka kita sholat subuh nggak paham. Kita sholat subuh masih campur air liur. Serius, pakai baju bola, baju futsal itu yang kotor-kotor itu, sambil sholat sambil kayak gini. Salah kiblat lagi. Gimana mau bangkit umat ini? Ngomong kosong. Yang ahwat-ahwat gimana mau bangun rumah tangga, gimana mau bangun bisnis, bangun subuh masih bermasalah. Tadi rebahan, kemalasan berbalut spiritual. Mimpi aja, stalking aja, sukses stalking. Nggak bisa. Lawan bos, wake up, bangun. Siap gak? Belajar bahasa Arab, minimal pahami bacaan sholat. Ruku tuh subhana rabbil azim wa bihamdi. Apa artinya? Al-Fatihah aja saya sering tanya, banyak yang gak paham kok. Padahal wajib baca Al-Fatihah. Bukan cuma sekedar ganti celana, bukan cuma sekedar ganti casing luar, ganti pakai ini terus dihitam-hitamkan, enggak cuma itu. Kalau bicara itu, teman-teman kita di Afrika lebih hitam lagi. Sujudnya lebih dalam. Bukan casing, bos. Ini tentang feel, tentang rasa. Ayo, pasang azam. Sebelum mati, harus paham bacaan sholat. Saya bukan alumni pesantren, Ustadz lah. Cari duit antum sungguh-sungguh. Masa bacaan sholat nggak sungguh-sungguh cari pemahaman? Ahwat-ahwat mau dilamar sama ikhwan kan? Tes, wajib murni apa? Gimana mau jadi imam saya? Bacaan sholat nggak bisa. Dia nanya balik, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, apa artinya? Nggak jadi nikah, berdebat aja isinya. Dikirain debat apa? Debat bacaan sholat. Nyambung kira-kira, bos? Padahal saya udah siapin tadi tuh beberapa lembar. Saya mau kasih buat antum semua tadi yang bisa jawab, tapi nggak ada yang bisa jawab dah lah. Saya simpan di sini. Nanti ada yang bisa jawab saya kasih. Udah selesai. Ya. Ya. Yang belum nikah cepat tuh pesannya. Dah. Ini kalimatnya Umar. Umar bilang apa? Waktu Umar memimpin pasukan perang, wa illam nughalibuhum biquwwatina fa nughalibuhum bita'atina. Kita nggak pernah bisa menaklukkan musuh-musuh kita dengan kekuatan kita karena kita lemah saat itu. Kita minoritas, kita di embargo, kita lapar. Tapi Umar bin Khattab memimpin perang lalu mengatakan, kita akan kalahkan musuh-musuh kita dengan ketaatan kita kepada Allah. Clear gak? Jelas? Oke, yang bikin kita menang apa? Yang bikin kita menang? Satu kata kunci apa? Taat. Nah sekarang saya akan bedah lebih dalam. Mau tahu? Oke, ini lihat, tolong jawab. Ini pasangan kata atau lawan kata? Allah menjadikan tertawa dan kira-kira jawabannya apa? Tertawa dan menangis, mematikan dan menghidupkan, laki-laki dan kekayaan dan, nah udah pada tahu kan? Jadi teman-teman, banyak orang bilang kekayaan dan kemiskinan. Ternyata di dalam Al-Quran surat An-Najm 53 ayat 43 sampai 48 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, mematikan, menghidupkan, tertawa dan menangis, kekayaan dan. Kejawab nggak kenapa saya tulis judulnya mustahil miskin? Karena Allah nggak ciptain kemiskinan. Kalau fakir miskin lain cerita, bos. Allah itu ciptakan kekayaan dan kecukupan. Clear? Oke? Sekarang kita akan bahas lebih detail. Masih mau lanjut? Ya. Miskin itu karena kita yang lalai, terlalu banyak rebahan, terlalu banyak nongkrong, terlalu banyak berhayal. Karena Allah sebenarnya ciptakan kekayaan dan kecukupan. Ada level tertinggi daripada kaya. Di atas orang kaya namanya orang yang cukup. Naik haji pulang hari cukup. Naik jet pribadi cukup. Beli mobil 2 miliar cukup. Itu orang lebih tinggi daripada orang kaya. Namanya orang yang dicukupkan. Fahuwa hasbuh. Teman-teman semua, lihat. Siapa orang miskin sebenarnya? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Sesuai dengan slide. Orang miskin adalah apa? Masya Allah, dapat 2 lembar. Ambil untuk pergi umroh. Nanti dikasih ya, titip ya. Siapa orang miskin? Masya Allah, ini lagi viral sekarang. Semua coach-coach, bahkan yang non muslim pun lagi mengkampanyekan ini. Tentukan titik cukupmu, maka Allah akan berikan, Tuhan akan memberikan. Mereka pakai bahasa Tuhan gitu. Saya
inventarisir beberapa motivator-motivator, pembicara-pembicara, guru-guru bisnis spiritual sekarang lagi bicarakan ini. Mereka bilang apa? Tentukan titik cukupmu, maka engkau akan temukan bahagiamu. Tadi ada analogi sederhana. Kalau punya uang 5 juta, bisa menabung 3 juta. Bisa menabung 2 juta. Punya uang 5 juta, bisa nabung 2 juta. Kalau punya uang 10 juta, nabungnya berapa? 10 juta. Punya uang 10 juta, nabungnya 7 juta harusnya. Kenapa? Orang hari ini begitu naik income-nya, naik gaya hidupnya. Yuk, ikut saya. Angkat tangan kanan. Yuk, bilang, ikut saya ya. Sambil senyum. Tekanan. Senyumlah. Antum nih udah susah, cemberut aja. Senyum. Rezeki itu datang kepada orang yang bahagia. Yuk, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Ini hukum fisika. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya, kalau hidupmu banyak tekanan, berarti kamu banyak gaya. Tepuk sebelahnya, bilang, bertaubatlah saudaraku. Jangan banyak gaya. Ayo, jangan banyak. Nanti banyak tekanan. Coba lihat. Sekecil apapun uangnya akan cukup kalau untuk hidup. Sebanyak apapun gak pernah cukup kalau untuk gaya hidup. Hari ini orang memperbesar apa? Gaya hidup. Kebanyakan gaya, makanya banyak tekanan. Fakta atau mitos? Ngangguk-ngangguk nih, ngangguk-ngangguk gak enak gitu ya. Kok dari tadi kayak ditampar-tampar tapi gak berdarah gitu ya. Itu ciri khasnya mustahil miskin. Clear? Oke, lanjut gak? Oke. Mau berubah gak kira-kira? Pengen hidupnya outstanding. Tahu outstanding? Beda dari orang lain. Oke? Ada caranya. Satu, antum harus sering-sering bertanya kepada diri sendiri, apa yang salah dalam diri saya dan apa yang harus saya perbaiki. Banyak orang gak bisa berubah hidupnya karena gengsi bertanya ini. Kalau antum gak bisa nemuin, temukan cerminnya. Cari guru, cari murabbi, cari pengasuh, cari orang yang bisa dampingin antum untuk bisa ngasih tahu kesalahan. Bukan ente salah, itu berarti dia bukan murabbi, bukan pengasuh. Guru yang benar adalah guru yang bisa nunjukkan kesalahanmu tuh di sini. Ini loh salahnya, maka perbaikinya begini. Nah, kalau dia bisa nunjukin gitu, angkat dia jadi guru. Taatlah selama perintahnya, mendekatkan kau kepada Allah. Apa? Temukan apa? Gak boleh baper. Ustadz, mohon bimbingan, mohon arahannya. Dikasih tahu baper, left group. Atau di left sama grup. Hijrah. Sepi grupnya. Kok gak ada lagi yang komen-komen? Tahu-tahu teman-temannya bikin hijrah 2. Semua di-invite kecuali dia. Yang ketawa-ketawanya agak lama nih, kok gue ya kayaknya. Kok saya kenal orangnya ya gitu. Apa yang salah? Antum pemimpin, ketua BEM dan lain-lain, mimpin keluarga, belajar untuk menentukan dan ngasih titik kepada orang-orang yang antum pimpin. Temukan dan kasih tahu sama mereka apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Jangan kasih tahu siapa yang salah. Ini gara-gara dia, itu berarti bukan pemimpin, itu pecundang. Gara-gara dia nih kita bubar semua, gara-gara dia. Salah. Pemimpin yang benar tuh ngasih tahu kesalahan kita karena kita nggak kompak. Nah, itu. Kesalahan kita karena kita nggak taat sama pemimpin. Kan sudah saya bilang jangan turun dari Bukit Rima. Standby di sana, kata Rasulullah. Kalian turun, nggak taat. Rasulullah tuh nunjukin yang salah dan nunjukin apa yang harus diperbaiki. Tapi Allah jadikan episode perang Uhud itu untuk mempertemukan dengan Khalid bin Walid. Clear kira-kira? Apa nomor 1 supaya pengen berubah? Oh iya, saya sholatnya suka telat. Oh iya, saya sholat subuh masih pakai air liur. Baju yang ada air liurnya maksudnya. Oh iya, saya sholat subuh suka kesiangan, setengah 7, 7 kurang 15. Itu duha namanya. Saya nggak pernah berjamaah ke masjid, sekalinya ke masjid 2 waktu, Idul Fitri, Idul Adha. Itu kan Masya Allah banget tuh. Temukan apa yang salah, lalu konsistenlah dan komitmenlah untuk memperbaiki. Clear? Oke. Amalan pokok di mustahil miskin itu ada banyak, ada 4. Tapi malam hari ini saya mau bahas inspiring. Apa? Ini pintu gerbang yang mudah, pintu gerbang yang buat antum bisa dengan izin Allah naik ke permukaan. Mau? Saya akan kasih dalilnya. Nggak mau saya paksa sama antum. Antum mau berubah nggak apa-apa, nggak juga nggak ada masalah, nggak ada urusan. Tugas saya menyampaikan dan tugas saya mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang keluar dari mulut saya. Saya tidak akan dihisap Allah gara-gara antum nggak mempraktekkan apa yang saya ucapkan. Saya dihisap Allah atas apa yang saya ucapkan dari mulut saya. Clear?
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan ngasih beban di luar kemampuan. Tapi Allah juga bilang, aku nggak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan Ustadz? Nih lihat, giving is the best communication. Antum sudah bisa tebak ini kemana arah pembicaraan saya. Rumusnya sederhana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka engkau akan ditolong oleh Allah. Rumusnya sederhana. Tolong dulu baru ditolong. Coba diulang. Tolong dulu baru ditolong. Bahagiakan orang lain, kita akan dibahagiakan Allah. Muliakan orang lain, kita akan dimuliakan. Tolong dulu baru ditolong. Surat 47 ayat 7. Sekarang kita lihat hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, Allah senantiasa menolong seorang hamba. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang paham bahasa Indonesia? Senantiasa artinya? Siapa yang pengen selalu ditolong Allah? Berapa orang? Kapan aja perlu, datang pertolongan. Kapan perlu, pencet tombol, datang. Pencet tombol, datang. Mau? Ada rumusnya nggak? Ada. Yang ngomong siapa? Hadis loh. Yang ngomong siapa? Terlalu semangat antum. Yang ngomong siapa? Baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah ngomong benar atau salah? Yang percaya omongannya Rasulullah berapa orang? Ini pola loh ya. It's not a miracle. Nggak ada itu istilah keajaiban kalau saya nggak nganggap itu keajaiban. It's a method. Sebuah pola. Pasti berulang-ulang terjadi. Karena Rasulullah yang bilang, kalau dalam bahasa Quran namanya sunnatullah. Ayo, Allah senantiasa menolong seorang hamba. Coba diulang. Allah senantiasa menolong seorang hamba. Syaratnya antum foto, print, tempel di kamar, di kos-kosan antum tuh. Kenapa kok skripsi saya nggak selesai? Karena saya menyulitkan orang lain. Kenapa hidup saya kok susah? Jangan-jangan saya banyak nyusahin orang. Clear nggak nih? Yang ngomong siapa? Mungkin benar atau pasti benar? Pasti benar bos, nggak mungkin salah. Sekarang kita lihat, mau bukti nggak? Saya mau tunjukin bukti, mau nonton? Ini video saya ambil dari Thailand. Video ini teman-teman bukan muslim, tapi sabda baginda Rasulullah dan firman Allah betul-betul terbukti. Lihat ya. Punya waktu nggak 2 menit, 3 menit? Bismillah ya. Kita nonton. Ini video udah kemana-mana saya mau keliling. Anak kecil mencuri obat. Bapak ini nggak kenal sama anak ini. Lalu apakah ibumu sakit? Dia bilang iya, ibu saya sakit, saya terpaksa curi. Bapak ini yang bayarin obatnya. Lalu dia bilang, nah ambilkan sup sayur. Sup sayur sama obat. Dikasih sama anak ini. Nggak kenalan nama, nggak tukar nomor handphone, cuma dilihat sebentar aja. Lalu anak kecil ini lari begitu saja. 30 tahun kemudian, berapa tahun? Bapak ini masih jualan di jualannya, anaknya sudah besar, tapi hobi dia nolong orang, ngasih makan orang masih berjalan terus. Termasuk orang gila yang minta-minta. Tiba-tiba jatuh, terbanting dan kena bagian otak kepala. Income satu-satunya ya dari jualan mie tadi. Terpaksa masuk rumah sakit, dirawat dokter, telepon kemana-mana minta bantuan. Income nggak ada, karena nggak jualan nggak dapat income. Total biaya 722.000 baht atau kurang lebih 300 juta rupiah. Nggak punya penghasilan karena dagangan nggak jualan. Bapak yang biasa dagang dia musyawarah sama dokter, tanya-tanya sama dokter, gimana masih mau dilanjutkan operasinya? Dia bilang iya, lanjut. Terpaksa ruko satu-satunya dijual tempat dagang. Besok pagi pasca operasi, si perempuan ini dapat surat. Ringkasan biaya pengobatan, semuanya 0 baht. Semua biaya sudah ditanggung 30 tahun yang lalu. Dengan 3 bungkus obat penghilang rasa sakit dan sekantung sup sayuran. Dia baru sadar ternyata dokter yang membedah bapaknya adalah anak kecil yang tolong bapaknya 30 tahun yang lalu. Nama dokternya Dr. Praja Aruntok, orang Thailand asli. Dia pernah bersumpah waktu kecil terpaksa mencuri karena ibunya sakit dan dia miskin. Semenjak kejadian itu dia bersumpah, saya harus jadi dokter supaya tidak ada lagi anak kecil yang mencuri seperti saya waktu kecil dulu.
Dan orang ini masih hidup sampai sekarang di Thailand. Namanya Dr. Praja Aruntong, dan sekarang hidupnya diabdikan untuk menolong banyak orang. Tuhannya bukan Allah, nabinya bukan Muhammad. Ketika dia memberi, dia dapat bantuannya. Apalagi antum yang dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Hubbud dunya wa karahiyatul maut yang disebut Rasulullah sebagai al-wahan itu apa terjemahan hubbud dunya? Terlalu cinta dunia. Antum terjemahnya apa? Hubbud dunya yang diterjemahkan itu, kalau saya boleh ditanya, saya akan terjemahkan dengan kalimat pelit, masin, kedekut, bakhil. Itu masalah umat hari ini. Traktir dong, diskon dong, mentalnya miskin. Udahlah dompetnya tipis, mentalnya tipis, akhlaknya juga tipis. Traktir dong, minjam motor kawan, pulang-pulang bensinnya pura-pura bodoh lagi, nggak mau dengerin, nggak mau ini. Gimana antum mau diangkat sama Allah derajatnya? Akhlaknya tipis, dompet boleh tipis, akhlak harus tebal. Bilang tahu diri lah, minjam motor kawan, bos izin ya saya nggak bisa ngisiin bensin, minta maaf banget punten, tapi tadi ini ada saya beli kue harganya 5.000 buat antum ya. Itu namanya dompet tipis, akhlak tebal. Numpang di kamar kawan, ngabisin mie instannya, ngabisin telurnya, habis itu kabur. Mana mau kaya? Allah lihat malaikat yang turun tuh bukan malaikat Mikail yang bagi rezeki, malaikat maut terus turun. Kapan matinya ini ya Allah? Gemes banget lihat orang kayak gitu tuh. Miskin, nyusahin, licik. Sorry itu saya harus sebut kalimat-kalimat ini. Clear? Ustadz marah ya? Enggak, lapar, belum makan tadi. Maka teman-teman, ada cara. Lihat, Allah bilang di sini passwordnya di surat 9 ayat 99. Surat berapa? Gampang ingatnya. Surat berapa? Banyak orang, saya nggak akan cerita berinfak atau bersedekah itu akan melipat gandakan. Nggak, saya nggak bicara itu. I want to talk the another side, the untold story of infak. Sisi lain dari bersedekah atau berbagi atau nolong orang adalah infak itu apa yang kita berikan di jalan Allah, jalan untuk mendekatkan kepada Allah dan jalan untuk mendapat doa Rasul. Antum kenal Habib Anis? Kenal sama Ustaz Hanan? Dapat doa langsung dari beliau, senang nggak? Bayangin, mana yang lebih membahagiakan kira-kira? Dapat doa dari Rasul atau dari orang-orang pada umumnya hari ini? Masya Allah teman-teman, ada cara untuk dapatkan doa dari Rasul. Gimana caranya? Dan Allah bilang, ketahuilah sesungguhnya infak itu adalah jalan untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi teman-teman, ketika kita berinfak, ketika kita nolong orang, ketika bantu orang, sebenarnya kita lagi mendekat kepada Rob. Kalau sudah dekat berarti dapat pertolongan. Dekat nggak? Dekat. Tapi karena kita masih pelit, masin, kedekut, apa bahasa Sundanya? Koret. Koret itu bukan yang daging yang dalam kotak itu. Oh itu koret. Udah ganti ya? Ayo ingat-ingat surat 9 ayat 99. Apa isinya? Allah bilang apa? Siapa yang berinfak dekat sama Allah dan dapat. Ingat-ingat ya, infak sama dengan dekat sama Allah, dapat doa Rasul. Yang mau dapat doa Rasul siapa? Mustajab gak doa Rasul? Dekat sama Allah keren gak? Caranya? Iya ke lewatlah kotak amal nanti 1.000, 2.000, 100.000, tetap 1.000 istiqomah. Saya mau dekat sama Allah, dapat doa Rasul. Bos, orang punya uang berinfak biasa. Antum lagi susah, lagi nggak punya duit, mau berinfak itu dahsyat luar biasa. Percayalah nggak mungkin disia-siain. Siapa yang baru tahu ayat ini? Yang baru tahu di Quran ada surat 9 ayat 99 ini dan isinya kayak gini. Saya yang baru tahu. Nah, maka tadi saya bilang the untold story of infak. Dekat sama Allah dan dapat doa. Ada satu hadis lagi, jarang banget dibahas. Mau nggak? Mau nggak? Nih, saya bukain. Doa dua malaikat. Setiap hari, hina yusbihul ibad. Setiap pagi, ma min yaumin yusbihul ibad illa fihi malakani yanzilani. Malakani yanzilani. Dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma. Salah satu dari malaikat itu. Berapa malaikat turun? Malaikat turun berapa? Yang satu dengan yang satu lagi. Ada berapa malaikat turun? Dua. Malaikat pertama bilang gini, Allahumma ya a'ti munfikon khalafan. Lihat kata kuncinya, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Kata-katanya khalaf. Khalaf itu pengganti. Berarti kalau dia tadinya single, diganti Allah punya pasangan. Kalau dia sakit, diganti Allah sembuh. Kalau dia sedang sepi, diganti Allah dengan kelapangan. Kalau sedang sedih, diganti Allah dengan bahagia. Ganti. Kata kuncinya apa? Kalau lagi jomblo berarti dapat jodoh. Kalau sedih, dibahagiakan. Kalau sedang kecil, dibesarkan. Kalau sedang susah, dilapangkan dan dimudahkan. Ganti. Tapi malaikat yang satu nggak nganggur, nunggu juga setiap
pagi. Senin ada paginya nggak? Sabtu, Selasa, Kamis. Berarti malaikatnya turun setiap. Ngapain dia? Nungguin dan doain. Doain siapa? Doain kita semua. Kalau tadi doa Rasul, hari ini hadis yang ini, bayangin dekat sama Allah, dapat doa Rasul, dapat doa malaikat. Tapi malaikat yang kedua doanya agak horor. Allahumma, yuk, a'ti mumsikan talafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Sekarang pertanyaannya teman-teman, kita lihat artinya. Ketika hamba berada setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah berikanlah ganti apa? Kepada yang gemar berinfak, berapapun nominalnya, didoain diganti sama Allah oleh malaikat. Oke? Lalu malaikat yang kedua berdoa apa? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Amsaka yumsiku, menggenggam. Talaf, bangkrut, hancur, babak belur. Sekarang yang doain siapa? Pertanyaan, kalau malaikat yang berdoa makbul nggak? Kenapa malaikat berdoa makbul? Karena nggak bikin maksiat. Bayangin kenapa banyak pengusaha hari ini bangkrut, nyungsep semua. Karena didoain sama malaikat bangkrut. Apa masalahnya? Tadi waktu mau naik panggung, saya baca postingannya teman saya, sahabat kita, guru saya juga, Mas Sabtuari. Dia wawancara Rex Marindo yang punya Abnormal, founder. Terus ditanya, Rex, apa sih rahasia bisnis lo? Dia bilang, ini karena doa dari 1000 orang. Maksudnya, waktu dia ngerintis bisnis nasi goreng mafia di awal, dia launching, ditulis besar-besar. Orang-orang semua nggak setuju dengan ide saya, tapi saya dibilang tetap jalankan. Lu nggak setuju nggak apa-apa, gue tetap jalan. Kalau pakai riba, gue nggak mau, gue bubar, gue mundur. Ya udah, pakai cara lu Rex. Majulah dia dengan cara 1000 doa. Apa yang dia lakukan? Di hari pertama launching, 1000 porsi nasi goreng mafia itu dibagikan secara gratis, tapi orang tulis itu bayar dengan doa. Harus bayar pakai kertas gini. Dapat nasi kan? Ambil gratis. Terus baca, ya Allah, semoga nasi goreng ini laris, berkah, dan bermanfaat untuk banyak orang. Nanti ambil lagi porsi lagi. Ya Allah, dari 1000 orang itu, kata Rex, pasti ada doa yang tembus ke langit. Nah, sampai sekarang bisnisnya nggak pakai riba, jalan terus pakai investor, berkembang di mana-mana. Dia bilang ini salah satu kekuatan karena doa dari banyak orang. Didoain manusia aja mustajab, kebayang nggak antum didoain malaikat? Jawab pertanyaan saya. Allah tahu nggak kalau kita nggak punya duit tapi pengen berinfak? Allah tahu nggak? Sekarang pertanyaan selanjutnya, Allah tahu nggak kita punya duit tapi pura-pura nggak punya duit? Kenapa banyak yang bangkrut? Kenapa banyak yang bangkrut? Kenapa banyak yang hancur hari ini? Didoain siapa dia? Sekarang saya mau tanya, infak itu dapat apa? 1, 2, 3. Siapa yang mau dapat 3-tiganya? Saya nggak paksa ya, nggak paksa antum, nggak paksa. Nanti ada panitia-panitia yang bantu. Tapi saya mau ngasih antum sebuah mindset. Ini yang saya terapkan ketika saya masih jualan kopi di pinggir jalan. Ini yang saya terapkan ketika saya sedang susah, nggak punya uang untuk makan. Tapi saya bilang saya harus mengganti pola pikir saya. Dulu infak identik keluar. Saya mau nawarkan sebuah konsep baru. Boleh setuju, boleh nggak? Apa tulisannya? 2,5% yang kita keluarkan itu melindungi yang 97%. Nanti kalau ada waktu kita bahas lebih detail. Yang kedua, wakaf itu investasi jangka panjang. Usia terputus, pahala wakaf ngalir terus. Nah, yang menarik, yang saya terapkan dalam diri saya, orang sering tanya saya, bang, gak sayang duitnya bang, baru dapat udah habis, Jadi saya tuh gak bisa pegang duit di kocek, pasti lewat, cepat lewat. Karena saya nanamkan di otak saya, antum boleh setuju boleh nggak, mau ikut oke, nggak apa-apa, nggak saya paksa. Very good, very fine, nggak mau ikut cari yang lain. Apa yang ketiga, yang saya tanamkan dalam alam bawah sadar saya adalah infak itu sama dengan menabung. Antum foto. Namanya orang nabung, masa ia letak yang warna abu-abu, nanti nasibnya abu-abu. Letakin yang biru, jelas. Letakin yang merah, jelas. Belajar, ayo ulang. Zakat itu perlindungan. Wakaf itu investasi. Jadi kalau disebut investor, I am investor. Yes, I am investor. Investor apa? Investor masa akan datang. Karena nanti kita akan ditanya sama Allah, hartamu dapat dari mana, dibelanjakan kemana? Invest dari sekarang bos. Usia boleh terputus, pahala wakaf ngalir terus. Utsman bin Affan tuh pasif income sampai hari ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah meninggal, dinobatkan kemarin 2019 guru terkaya sedunia, asetnya lebih dari 1000 triliun. Basisnya apa? Wakaf.
Al-Azhar punya 500.000 mahasiswa, nggak ada yang bayar, semua gratis. Wasilah apa? Wakaf, investasi jangka panjang. Kalau antum mau jadi investor sesungguhnya, berwakaflah walaupun dengan sekarung sekarung semen. Nggak mampu sekarung semen, setengah sak, 34.000. Nggak mampu juga, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, mampukan saya untuk bisa berwakaf sebanyak-banyaknya. Clear? Nanti ada teman-teman panitia yang menawarkan kotak tabungan bukan kotak infak. Antum boleh masukkan di situ dengan niat menabung, tapi saya nggak mau paksa. Ini kita belajar al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Mana panitia-panitia yang pegang kotak tabungan mana? Mana berdiri. Mana panitia yang pegang kotak tabungan? Oh di sini ya. Apa tadi akadnya? Nabung. Belajar nabung ya. Terserah antum mau nabung berapa, tapi nanti aja berdiri di pojok-pojok. Nggak usah dipaksa ya, tapi diikutin aja. Jangan dipaksa tapi diikutin. Pak, didoain malaikat Kang, didoain malaikat. Mau doain bangkrut atau doain ganti gitu ya. Nggak usah dipaksa. Silakan lihat wajah-wajah orang ini. Uangnya untuk apa Ustadz? Untuk dakwah fisabilillah, untuk kemaslahatan umat. Kita support orang-orang yang memang perlu disupport. Kita support orang-orang yang memang perlu disupport. Banyak orang hari ini miskin, saldonya minta maaf tapi tidak menunjukkan wajah sulit. Kita harus bantu orang-orang yang kayak gitu, menjaga izzah, menjaga dirinya. Dia nggak punya uang tapi menjaga diri dia minta-minta. Nah saya di Muslim Miskin bagi-bagiin giveaway kayak gitu. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan mudah-mudahan teman-teman semua dapat sesuatu. Saya doain semoga yang menabungnya banyak malam hari ini dapat doa malaikat yang banyak juga. Bisa tambah dekat sama Allah, dapat doa Rasul dan dapat doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Kalau kita berinfak sama dengan apa? Infak sama dengan apa? Kalau zakat itu ngapain? Perlindungan. Kalau wakaf, jadi ganti mindsetnya yang tadinya kalau infak, aduh keluar duit, diminta duit lagi. Enggak, antum lagi nabung. Dapat apa? 3. 1, dekat sama Allah. 2, dapat doa Rasul. 3, dapat doa malaikat. Terakhir, Sallallahu